warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Yusuf Zagasani dengan NIM 1119051000268. Saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai teori komunikasi massa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, jawabannya itu manusia merupakan makhluk sosial, sehingga perlu membangun hubungan dengan manusia lainnya. Menurut Sekam, menyebut bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi, tidak mungkin masyarakat terbentuk bagaimanapun, begitupun sebaliknya. Nah, menurut Harold D. Laswell, sebagai salah satu peletak dasar ilmu komunikasi yang memiliki latar belakang ilmu politik, membagi 3 fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia perlu berkomunikasi. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Mengapa? Karena manusia dapat mengetahui peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara, dan menghindari pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya melalui komunikasi. Nah, yang kedua, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, proses kelanjutan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, upaya yang ketiga adalah upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial. Nah, kenapa seperti itu? Karena suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakat dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peran. Nah, menurut yang pertama, menurut saya pengertiannya itu dikutip dari Gerald L. Murrell, menyatakan bahwa komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan kesadaran niat untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan. Menurut Harold D. Laswell, mengemukakan bahwa pada dasarnya komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Kenapa komunikasi ini pengertiannya itu sangat luas? Karena memang kita sebagai manusia itu butuh untuk namanya berkomunikasi satu sama lain. Jadi komunikasi adalah hal yang penting pastinya. Pengertian komunikasi itu menurut saya adalah suatu bagaimana kita berinteraksi dengan satu sama lain. Berinteraksi satu sama lain pasti dengan caranya dengan komunikasi. Pertanyaan kedua untuk pertanyaan kedua bagian 2. Nah, untuk jawabannya, komponen konseptual komunikasi itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu simbol atau verbal atau ujaran. Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal menurut Hoben 1954. Yang kedua adalah proses. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lainnya. Selanjutnya itu pengurangan rasa ketidakpastian. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, dan mempertahankan atau memperkuat ego. Pertanyaan ketiga, bagian 1. Nah, jawaban saya, menurut Mulyana, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, elektronik. Kalau misalnya cetak itu seperti surat kabar, majalah. Kalau elektronik itu seperti radio, televisi, atau sekarang itu ada gadget. Nah, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar di lembaganya, yang ditunjuk kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Jadi menurut saya komunikasi massa itu adalah komunikasi tapi yang juga kita juga punya medianya nih, gimana medianya itu ada banyak, apalagi zaman sekarang. Nah, dan menurut Maxwell, proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk yang pertama itu melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar.
Yang kedua, proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah dari komunikator kepada komunikan atau media pada khalayak. Yang ketiga, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal dan atau non pribadi dan anonim. Yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Tiga, bagian 2 ada di sini. Nah, komunikasi massa memiliki 4 karakter. Komunikasi massa itu memiliki 4 karakter, itu sifat komunikan, sifat media massa, sifat pesan, dan sifat komunikator. Untuk komponen dalam komunikasi massa diantaranya itu ada komunikator, pesan, media, komunikan, gatekeeper, gangguan, dan timbal balik. Dan Laswell mengungkapkan 3 fungsi dari komunikan massa, yaitu fungsi pengawasan sosial, fungsi sosialisasi, dan fungsi korelasi sosial. Pengaruh media massa terhadap individu dapat melalui jalur pengaruh komunikasi melalui satu tahap, one step follow, di mana komunikasi massa dapat mempengaruhi individu secara langsung tanpa melalui pemuka pendapat atau opini leader. Sedangkan komunikasi melalui dua step, two step follow, adalah di mana media massa mempengaruhi individu melalui open leader atau pemuka pendapat. Model aliran model aliran 2 tahap sebagai suatu studi tentang bagaimana memodeli aliran 2 tahap berpendapat. Efektivitas komunikasi massa terjadi setelah tahap pertama yang melalui opinion leader. Tanpa opinion leader, komunikasi massa terbatas sekali efektivitasnya terhadap massa audiens. Tahap-tahap terjadinya model komunikasi aliran 2 tahap adalah: pertama, seseorang yang memperoleh suatu ide atau gagasan baru dari media massa akan terjalin dalam suatu interaksi dengan orang lain. Adanya peran aktif dari pemuka-pemuka pendapat dalam suatu interaksi pemuka-pemuka pendapat dengan cara berkomunikasi tatap muka, khususnya bagi masyarakat desa ataupun masyarakat yang sedang membangun maupun masyarakat pasif. Pertanyaan nomor 4 sini. Nah, jawaban saya menyetir dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pers Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyiaran. Disebutkan bahwa media memiliki fungsi pertama sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Sedangkan fungsi kedua sebagai alat ekonomi. Pengaruh ekonomi dan politik dalam gatekeeper media ternyata berimbas signifikan. Kepentingan ekonomi pada media akan melahirkan iklan yang tidak proporsional, perolehan rating, pengabaian verifikasi, keraguan akan objektivitas dan netralisasi berita, hingga pembangkaian framing terhadap suatu isu tertentu. Di sisi lain, gatekeeper juga telah melakukan penulisan yang subjektif, tidak melibatkan unsur hoverboard, sehingga menjadi tidak berimbang. Padahal sejatinya gatekeeper berupaya untuk menyinergikan idealisme yang mencakup kepentingan publik, undang-undang, dan etika jurnalisme dengan kebijakan media atau pemilik modal. Sebagai contohnya, saya berikan itu seperti misalnya di media itu banyak adanya hoax-hoax yang timbul di media massa saat zaman sekarang, apalagi kalau misalnya di media internet zaman sekarang ini ya. Nah, menurut saya banyak-banyaknya hoax ini berarti kita sebagai komunikator dan penyerap berita itu harus pinter-pinter untuk mengulik mana yang benar dan mana yang salah, karena hal-hal yang disebarkan luas dengan tidak adanya kepastian itu sangat buruk untuk kita dan untuk masa depan. Untuk pertanyaan nomor 5 dari sini, jawabannya itu paradigma ilmu komunikasi itu ada berapa? Yang pertama itu klasik. Itu paradigma ilmu komunikasi klasik adalah paradigma komunikasi yang menempatkan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu alam dan fisika sebagai sebuah metode yang tersusun secara rapi dan sistematis agar tidak dapat menghubungkan antara logika ataupun penalaran edukatif dengan pengamatan yang bersifat empiris dalam tujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari segala adanya
gejala-gejala sosial yang ingin kita cari kebenarannya. Yang kedua itu ada kritis. Paradigma ilmu komunikasi kritis adalah paradigma komunikasi yang menganggap bahwa ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkapkan kenyataan-kenyataan secara fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Untuk yang ketiga itu konstruktivisme. Paradigma ilmu konstruktivisme adalah paradigma komunikasi yang memandang bahwa ilmu sosial itu sebagai suatu analisis sistematis terhadap adanya aksi-aksi ataupun tindakan-tindakan sosial antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Paradigma keilmuan juga sebagai suatu contoh model atau pola pikir, misalnya merupakan hasil kesepakatan dari komunitas keilmuan yang berdasarkan pada kode etik dan tradisi keilmuan. Paradigma perilaku, behaviorism, objek kajian disiplin ilmu pendidikan adalah struktur perilaku lingkungan terkait dan mengondisikan struktur perilaku lingkungan terkait dan mengondisikan struktur perilaku siswa. Nah, dalam kajian keilmuan, paradigma keilmuan ada beberapa juga. Nah, paradigma simbolik atau generalisasi simbolik, yaitu generalisasi yang menyimbolkan atau melambangkan sebuah bentuk pendekatan, pemecahan, dan penjelasan atas realitas atau teka-teki yang dihadapi dalam suatu pola yang bersifat logis dan matematis. Paradigma metafisis ini kepercayaan atau keyakinan kepada model tertentu yang memungkinkan para ilmuwan membuat dan menggunakan bentuk-bentuk analogi-analogi atau metafora tentang realitas yang penuh dengan teka-teki. Selanjutnya itu ada paradigma sebagai eksemplar, yaitu berupa contoh-contoh bersama tentang pemecahan masalah nyata dilakukan oleh seorang ilmuwan dan pemecahan masalah teknis yang ditentukan oleh para ilmuwan, misalnya berupa jurnal ilmiah. Pertanyaan nomor 6 di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu konvergensi media dan new media. Untuk konvergensi media, menurut Henry Jansky, ialah sebuah kata yang menggambarkan perubahan teknologi, industri budaya, dan sosial dalam secara media bersirkulasi dalam budaya kita. Konvergensi media mengacu pada situasi di mana beberapa sistem media hidup berampingan dan di mana konten media mengalir dengan lancar di antara mereka. Konvergensi media ternyata bukan hanya berpengaruh pada perubahan proses jurnalistik, tetapi juga menyangkut ke berbagai aspek kehidupan. Ia akan berdampak pada konsumsi media masyarakat, perspektif publik, penyebaran informasi, dan literasi media. Misalnya, singkat kata, konvergensi media bakal menghadirkan konstruksi sosial media baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan konvergensi media tumbuh secara khusus dari munculnya internet dan digitalisasi informasi. Konvergensi media ini menyatukan 3C, yaitu computing, memasukkan data melalui komputer, communication, komunikasi, dan konteks, materi, isi atau konteks. Munculnya fenomena konvergensi media ini memaksa media konvensional melebarkan sayap dan masuk ke dalam jaringan internet untuk dapat mempertahankan atau memperluas bisnisnya. Jurnalisme konvergensi melibatkan kerjasama antara jurnalis media cetak, media siar, dan media web atau daring menghasilkan berita-berita terbaik yang dimungkinkan dengan menggunakan berbagai sistem penyampaian. Hal ini menyebabkan berkembangnya media konvensional menjadi digital. Aplikasi teknologi komunikasi terbukti mampu menjembatani jalur transportasi pengiriman informasi media kepada halayak. Akibatnya munculnya jurnalisme online yang membuat wartawan untuk terus-menerus memperbarui informasi yang mereka tampilkan. Seiring dengan temuan-temuan baru di lapangan, dalam konteks ini konsekuensi selanjutnya adalah berkurangnya fungsi editor dari sebuah lembaga pers karena wartawan relatif mempunyai kebebasan segera memasukkan informasi baru tanpa terkendala lagi oleh mekanisme kerja lembaga pers konvensional yang relatif panjang. Nah, yang selanjutnya itu adalah new media. Nah,
New media ini merupakan kehadiran media yang semuanya serba digital dan dipengaruhi oleh internet akibat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Konsep new media pada dasarnya adalah hasil dari budaya dunia maya dengan teknologi komputer modern. Data digital dikendalikan oleh software dan teknologi komunikasi terkini yang semakin berkembang pesat. Sebagai besar, teknologi yang dideskripsikan sebagai new media bersifat digital dan seringkali memiliki karakteristik dapat terhubung ke jaringan, dapat dikompres, interaktif, dan tidak memihak. Contohnya adalah internet, situs web, CD-ROM, dan DVD. Zaman dahulu, televisi dan radio telah berpengaruh pada kehidupan dan rutinitas sehari-hari orang, mempengaruhi konten dan waktu menonton dan mendengarkannya. New media setidaknya memiliki 3 peran penting, yaitu menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi opini. Sayangnya, ciri khas media tradisional ini mendapat tantangan dari new media yang mengubah kebiasaan halayak. Perkembangan new media semakin pesat karena teknologi juga ikut berkembang. New media berbeda dari media lama karena lebih personal dan sosial. Dengan new media, siapapun bebas untuk menuangkan opini yang tidak bisa didapatkan dari media konvensional.